Agustus dalam 5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut bersama saya, Pendeta Filda Pistolen STH. Firman Tuhan pada saat ini dalam bulan keluarga terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema yang diberikan merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga. Kekasih-kekasih Tuhan, sebuah keluarga dibentuk atas dasar kasih. Kemudian berjanji untuk saling setia atau sehidup semati. Kasih dan kesetiaan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Sebab bicara tentang kasih tidak bisa tanpa kesetiaan. Karena itu merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam kehidupan keluarga. Ketika dua hal ini mampu dilakukan secara bersamaan, maka akan tercipta keluarga Kristen yang dapat bertumbuh berbagi dan belajar bersama sebagai keluarga Allah. Namun dalam kenyataannya, dalam perjalanan waktu, kasih dan kesetiaan ditelan oleh kerasnya kehidupan atau tekanan badai hidup yang ada. Suami dan istri bisa saling mengkhianati dan saling menyakiti untuk meninggalkan. Orang tua dan anak-anak saling membenci atau bermusuhan. Sesama saudara saling menyakiti dan menyangkali persaudaraan. Dalam pergumulan ini, mari kita belajar kekasih Tuhan dan mendengar nasihat dari kitab Amsal 3 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Amsal dikenal sebagai kitab hikmat, yang berisi nasihat untuk hikmat yang bermula dari rasa takut dan hormat akan Tuhan, dan hidup menurut hikmat Allah. Pertanyaannya, mengapa harus ikut hikmat Allah? Karena hikmat itu akan menuntun kita, manusia, untuk mengikuti kehendak atau aturan-aturan Tuhan dan menjauhi apa yang menjadi larangan oleh Tuhan. Mengikuti apa kata Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita, keselamatan. Sebaliknya, kalau kita tidak ikut aturan mainnya Tuhan, akan mendatangkan keburukan, malapetaka dalam kehidupan kita. Pertama kita lihat ayat yang pertama. Seperti orang tua atau guru yang menasihati anak-anaknya atau muridnya, untuk tidak boleh lupa tentang setiap ajaran dan memelihara akan ajaran yang ada. Apa yang tidak boleh lupa, yaitu ajaran tentang firman Tuhan dan melakukan firman Allah itu. Sebab itu adalah sumber kehidupan yang berkualitas. Dan ini tugas kita sebagai orang tua. Tugas kita untuk mengajar anak-anak kita akan firman Tuhan kepada mereka. Ayat yang kedua dia bilang, kalau taat memelihara dan melakukan firman Tuhan akan membawa umur panjang, yaitu hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera, dan dalam keluarga dan kehidupan kita hari lepas hari. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dia bilang, kasih dan setia tidak boleh hilang dari kehidupan ini. Sebab kasih dan setia itu dasar sebuah hubungan. Kasih dan setia bagaikan sebuah kalung perhiasan yang indah, yang berharga. Karena kita tahu perhiasan memperindah diri, atau sama juga kasih dan setia memperindah kehidupan kita. Bahkan akan mendapat pujian penghargaan dari Allah dan juga manusia. Kekasih-kekasih Tuhan berkaitan dengan keluarga, kasih dan kesetiaan terus dipraktikkan dalam komunikasi dan tindakan nyata dalam keluarga. Kekasih dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya harus berdampak pada kesetiaan dalam keluarga. Setia kepada pasangan suami istri yang diberkati dan mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan. Setia bukan berarti setiap tempat, setiap tikungan itu ada. Tapi setia dengan sebuah pasangan mau berjanji, ingat janji nikah kita. Untuk hidup semati baik dalam keadaan susah maupun senang. Ayat yang kelima sampai yang keenam, kekasih-kekasih Tuhan. Kasih ini mengingatkan setiap kita dengan keluarga kita
untuk mengutamakan doa dan hikmat Tuhan dalam setiap melangkah menjalani hidup, maupun setiap rencana dan keputusan harus selalu libatkan Tuhan. Sebab Tuhan akan menolong setiap orang percaya yang mengandalkan Dia. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 kasih ingat kita supaya jangan sombong, merasa diri lebih baik, lebih pintar, tapi ingatkan kita untuk selalu rendah hati. Takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan harus menjadi prinsip utama dalam keluarga kita. Sebab hidup dalam kebenaran Tuhan akan membawa keselamatan dan ketenangan dalam rumah tangga kita. Ini bukan berarti hidup dalam Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan. Justru semakin dekat dengan Tuhan, begitu banyak tantangan. Kita bisa tersakiti, bisa terluka dan lemah. Tetapi dengan hikmat Allah akan menyembuhkan, akan menyegarkan, menguatkan, melegakan kita di saat kita lemah untuk menghadapi kesulitan hidup. Dan yang terakhir ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kasih ingat kita supaya jangan sombong dengan harta kekayaan, serta membuat kita jatuh dalam kejahatan, yaitu mabuk, judi, selingkuh, dan lain sebagainya, serta melawan kehendak Tuhan, serta lupa akan Sang Pemberi berkat. Tapi ayat ini mengingatkan kita untuk gunakan harta kekayaan untuk memelihara keluarga, menolong sesama yang membutuhkan, dan menopang pelayanan yang ada. Semua yang kita peroleh berasal dari kemurahan Tuhan. Untuk itu, kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah untuk merawat kasih dan kesetiaan dalam keluarga, dimulai dengan mengajarkan firman Tuhan, doa bersama, membangun hubungan yang penuh kasih, saling percaya, setia kepada pasangan, ingat akan janji nikah, menjaga hidup dalam kebenaran, dan menghormati Tuhan. Kalau kita semua melakukannya, keluarga kita akan mengalami berkat dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.